Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari kisah Injil yang kita dengarkan hari ini tentang pertunangan Yusuf dengan Maria, ternyata sebelum mereka menikah resmi sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga, ternyata Maria mengandung. Kira-kira bagaimana perasaan Yusuf saat itu? Ya apa? Perasaannya ya apa? Gimana perasaannya? Ya apa perasaannya? Hancur. Ada yang lagi? Ada yang bisa merasakan, membayangkan bagaimana perasaan Yusuf saat itu? Senang kira-kira? Wah, ini anaknya Roh Kudus ini. Langsung diterima kira-kira? Coba sekarang kita bayangkan dengan situasi hidup kita sekarang ini. Nanti kita bisa mengalami bagaimana perasaan yang dialami, yang dirasakan oleh Yusuf saat itu. Misalnya, kalau kita ada yang sedang pacaran sekarang ini misalnya, atau sampai sudah bertunangan, dan pacaran selama masa pacarannya dengan kudus, paling banter, paling pegangan tangan, sudah nggak ngapa-ngapain, nggak lebih dari itu. Kalau pacaran hanya pergi kafe misalnya, hanya mampir ke rumah, apel di rumah,
hanya ngobrol-ngobrol, kemudian jalan-jalan saja, hanya begitu saja, nggak melakukan hal yang aneh-aneh. Lalu kemudian tiba-tiba suatu waktu yang cewek ngomong sama yang cowok, Mas, atau mungkin yang Chinese ngomong ko, nah, atau yang dari suku lain ngomong kak atau bang, ya, saya hamil. Dan hamilnya dari Roh Kudus. Ya apa perasaan? Percaya enggak kira-kira? Percaya enggak kira-kira? Enggak percaya ya? Gitu, kalau tiba-tiba mungkin yang orang tua anaknya tiba-tiba hamil, "Pa, Ma, aku hamilnya dari Roh Kudus loh." Gak punya pacar gitu, belum punya pacar, tiba-tiba kok hamil. Dari Roh Kudus yang menghamili saya tadi malam. Ya apa rasanya? Percaya? Enggak. Itulah yang Yusuf alami. Yusuf yang enggak percaya. Gak ono Roh Kudus sih, ngamili manusia langsung jadi hamil. Beda kalau di Indonesia ya. Kalau mungkin kita di media sosial sering mendengarkan cerita ada anak yang nggak punya pacar, nggak pernah kemana-mana, hanya di rumah saja, kemudian tiba-tiba hamil, yang disalahkan siapa? Jin, ya betul ya. Hamilnya dari siapa? Hamilnya dari jin, ya gitu percaya ya orang-orang itu. Kadang-kadang ya aneh. Untung mereka nggak kenal Roh Kudus. Mungkin kalau kenal Roh Kudus kan disalahkan Roh Kudus paling. Jadi pikir wah ini sama dengan Yesus, sudah pasti orang percaya, sudah saya hamilnya Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, itulah yang Yusuf juga alami sebenarnya. Yusuf juga orang biasa kok, seperti kita kok. Seperti kita yang hidup zaman sekarang, cuma hidupnya Yusuf 2000 tahun yang lalu. Tiba-tiba sekarang sedang pacaran, sudah tunangan sama Maria, lalu kemudian tiba-tiba loh kok hamil. Yusuf mungkin juga marah mungkin dalam hatinya. Dia mungkin ya wah ternyata Maria ini kurang ajar ya ternyata ya. Mungkin dia ada simpanan atau mungkin dia apalah, dia melakukan apa, lagi jatuh dalam nafsu dosa, nafsu seksual, kemudian melakukan hubungan dan lain sebagainya. Sekarang hamil lalu yang saya yang disalahkan. Bisa jadi pikiran Yusuf saat itu. Hari ini kita mau belajar dari Yusuf, bagaimana Yusuf menggunakan akal budinya dia. Dia punya pemikiran, dia punya perasaan juga, yang akal budi manusiawi. Tapi juga jangan lupa, Yusuf juga punya iman. Sehingga kemudian akhirnya Yusuf menggunakan keduanya, akal budi dan iman, sehingga kemudian dia bisa dituntun oleh Tuhan. Kita akan bahas satu persatu. Kita semua diberi oleh Tuhan akal budi, kehendak bebas secara manusiawi. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan, mengambil pertimbangan-pertimbangan manusiawi yang bijaksana. Kita punya ilmu pengetahuan, kita belajar. Yang masa-masa sekolah juga, kenapa kok harus sekolah? Ya supaya dia akal budinya itu berkembang dengan baik, dia menjadi orang yang pandai, mengerti apapun tentang dunia manusia, dunia alam semesta, ilmu pengetahuan alam dan lain sebagainya. Tahu fisika, atau matematika, atau biologi, sehingga kemudian dia menjadi orang pandai, ngerti, misalnya gitu. Kalau misalnya orang hamil, nggak mungkin dari jin, nggak mungkin. Nah, kita karena apa? Karena kita punya akal budi. Yusuf punya itu, karena itu tadi Yusuf katakan dalam Injil, Yusuf mempertimbangkan maksud itu, dia ngerti, dia kecewa aslinya. Ini ngomong secara manusiawi, akal budi. Yusuf juga punya akal budi, kita semua juga sama. Kita punya akal budi sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Dalam hal iman, Yusuf juga sebagai orang beriman, Yusuf juga percaya adanya Allah. Sehingga kemudian ketika dalam mimpi, ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf dengan imannya juga ya, akhirnya kemudian oh ya Tuhan datang dan dia bisa percaya. Kita juga sebagai orang beriman, terkadang kita harus juga bisa mengalami situasi-situasi yang di luar akal budi kita.
di luar hal yang natural. Tiba-tiba ada hal-hal supranatural. Misalnya seperti sekarang ini, kita ekaristi. Apa yang kita terima? Tubuh Kristus. Loh, itu loh roti. Tapi kenapa kok kita percaya itu tubuh Kristus? Itulah iman. Mengapa kita percaya bahwa ketika kita beribadah sekarang ini ada Yesus yang hadir? Saya sebagai seorang imam, saya adalah alter Kristus. Iman Katolik mengajarkan Romo siapapun yang mimpin, dia adalah Yesus yang mimpin. Bagaimana? Saya manusia biasa, kok dikatakan saya Yesus. Saya sekarang ngomong ini pun bukan saya pribadi sebagai Sentosa yang ngomong, bukan. Yesus yang ngomong untuk kita semua. Itu dari mana? Iman. Karena itu kita juga sebagai orang-orang beriman, kita juga punya iman dan kita juga punya tanggung jawab untuk belajar tentang iman. Bukan hanya akal budi kita yang juga harus kita kembangkan, harus kita pelajari, tapi kita juga punya iman dan iman ini juga harus kita tumbuhkan. Harus kita kembangkan, karena itu penting kita belajar tentang iman. Tujuannya apa? Supaya kita bisa peka dengan suara Allah. Karena itu perlu kita datang berdoa. Ngapain kita berdoa? Memberi makan iman. Belajar tentang iman. Ketika Romo khotbah, belajar tentang iman. Ketika kita membaca kitab suci, apa yang kita baca? Iman sebenarnya. Kita belajar tentang iman, karena itu penting juga membaca kitab suci. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh. Kalau Hieronymus mengatakan, kalau kita pengen kenal Yesus, harus baca kitab suci. Kalau kita nggak pernah baca kitab suci, omong kosong, kita bilang kenal Yesus. Saya yakin juga orang nggak akan kenal Yesus. Imannya juga tidak akan bertumbuh. Karena itu kitab suci juga penting. Ini ngapain kita? Kita belajar tentang iman. Sehingga kemudian kita bisa peka dengan suara Allah. Oh ya, Tuhan mau ngomong apa ya? Kita bisa taat dengan kehendak Allah. Dan hari ini kita belajar dari Yusuf. Dikatakan dalam Injil, Yusuf mau taat. Dikatakan tadi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudari yang terkasih, Yusuf mau taat dengan kehendak Allah. Dalam pertimbangan pergulatan perasaan yang muncul dalam dirinya, dalam diri Yusuf, pertimbangan akal budinya tadi, Yusuf mempertimbangkan ingin cerai dan lain sebagainya. Ternyata Yusuf tetap peka dengan kehendak dan suara Tuhan. Dan Yusuf mau taat kepada Allah. Kalau saya merenungkan jembatannya apa? Sehingga dari pergulatan akal budi manusiawi tadi, dan juga imannya, Yusuf juga orang beriman, kemudian Yusuf bisa mengambil tindakan mau taat dengan kehendak Allah dan benar jalannya. Kalau saya merenungkan jembatan yang membuat Yusuf bisa melakukan itu adalah karena dua hal ini. Ketulusan hati dan kerendahan hati yang dimiliki oleh Yusuf. Injil mengatakan begini, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Itu kata kuncinya. Yusuf orangnya tulus hati dan dia juga punya sikap rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang dalam pelayanan kita yang kita lakukan, mungkin di gereja ini, perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari, kita menolong orang, kita membantu orang, terkadang kita mungkin punya motivasi yang tidak tulus. Dan ini berlawanan dengan ketulusan hati. Apa misalnya motivasi yang tulus? Misalnya ketika kita melakukan perbuatan baik, mungkin kita pengen balas budi memang. Hingga ketika kita tidak mendapat balasan apapun, mungkin kita kecewa. Ya sudahlah, saya nggak mau melakukan hal baik lagi. Percuma dikasihi, ya, dikai hati, rogo rempelo misalnya gitu. Percuma, nggak tahu balas budi. Atau yang lain lagi motivasi nggak tulus, misalnya kita mencari uang, bisa jadi. Pelayanan mungkin hanya jadi panggung untuk orang mencari uang, bisa. Mencari uang, berarti nggak tulus. Motivasinya hanya mencari duit. Mungkin bisa jadi yang lain lagi, kita pelayanan, kita melakukan perbuatan baik, kita mencari pengakuan. Saya pengen diakui. Wah, saya hebat.
Itu mencari pengakuan. Yang lain lagi mungkin mencari popularitas supaya dikenal namanya di mana-mana. Wah, ini orang hebat, si A ini hebat, si B. Kita hanya mencari popularitas, kita mencari pujian, pengen dipuji, pengen ditepoi tangan. Kita mencari sanjungan, itu motivasi enggak tulus. Dan di dalamnya ada kesombongan sebenarnya. Kalau kita masih punya motivasi enggak tulus, itu sebenarnya kita sombong sebenarnya. Wah, kurang ajar, aku enggak dihargai, aku hebat, kok enggak dihargai. Kok enggak dikenal ya, wah, wis enggak mau lagi pelayanan. Berarti kita ada kesombongan di dalamnya, karena itu akan membuat kita kemudian enggak peka lagi dengan suara Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita tetap melakukan hal baik, pelayanan apapun dengan motivasi yang enggak tulus, seberapa lama pun kita pelayanan, sebanyak apapun uang yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan dalam pelayanan, kalau motivasi kita tidak pernah tulus, sebenarnya berapa tahun pun kita pelayanan, seberapa besar pun uang yang kita keluarkan, tidak ada buahnya. Semua akan sia-sia, sebenarnya itu. Walaupun mungkin, wah ini loh hebat loh, 40 tahun pelayanan, tapi nyata gak tulus selama 40 tahun, sia-sia. Gak ada buah iman sama sekali. Tapi sebaliknya, kalau kita punya ketulusan hati, bahwa kita misalnya, ketulusan hati apa? Kalau saya menentukan dua hal. Apa itu ketulusan hati? Ketika kita melakukan sesuatu hal baik, itu adalah untuk kemuliaan Allah. Hanya itu sudah alasannya. Mengapa kita datang ke gereja? Untuk kemuliaan Allah. Bukan supaya tampil, supaya ketua lingkunganku menilai aku orangnya rajin, bukan. Kita datang ke sini, saya pun ngomong di sini untuk kemuliaan Allah, bukan karena saya hebat, tidak, saya enggak mau mencari itu. Pertama itu, untuk kemuliaan Allah. Kedua, motivasi orang yang tulus apa? Alasan kita berbuat baik, alasan kita melakukan karya-karya amal, melakukan kita hal-hal rohani, devosi sekali, apapun itu. Alasan kedua adalah untuk pengudusan umat. Hanya ini sebenarnya. Mengapa kita ke gereja? Bukan karena supaya dinilai romonya kamu rajin, tidak. Jangan, kalau itu masih itu berarti kita enggak tulus. Dua hal ini, orang yang tulus hati melakukan hal ini, buat buatan baik, hal-hal suci dalam gereja, cuma dua alasannya. Untuk kemuliaan Allah dan juga untuk pengudusan umat, untuk pengudusan jiwa-jiwa. Ketika kita bisa tulus hati, kita akan seperti Yusuf. Hidup kita pasti akan dituntun oleh Allah, akan diberkati oleh Allah. Karena itu mari bersama-sama kita berjuang dalam hidup ini. Kalau motivasi kita masih belum tulus, coba dipergumulkan itu, dilawan, dikalahkan bahwa ada dua hal aja kita melayani Tuhan. Menjadi lektor, pemazmur, asim, apapun. Menjadi pastor sekalipun, menjadi uskup sekalipun, dua hal ini aja. Untuk kemuliaan Allah dan untuk pengudusan umat. Mari kita berjuang bersama seperti Yusuf menjadi orang yang tulus hati. Tuhan memberkati kita semua.